sebagian juga masih menyempurnakan walitukmilul iddah, menyempurnakan hitungan bilangan hari di bulan tersebut karena ru'yah belum menemukan hilal yang memenuhi standar menurut hitungan falakiyah, hingga kemudian menyempurnakan hitungannya sampai 30 hari. Maka sebagian akan dimulai tarawihnya nanti malam. Terus bagaimana? Ya udah, alhamdulillah yang sudah mendahului kita sudah duluan ibadahnya, mudah-mudahan lebih banyak pahalanya. Kita menyusulnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mohon maaf kalau saya masih ada tehnya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban. Nah, karena kita belum Ramadan, berarti kita, untuk kita yang belum puasa, ini adalah penghujung bulan Sya'ban. Saya dalam kesempatan yang singkat ini akan menyampaikan 9 amalan kebaikan utama di bulan Ramadan yang harus benar-benar kita jaga betul dan bahagiakan batin kita untuk menyambut Ramadan ini, untuk mengamalkan 9 kebaikan ini. Jangan sampai enggak rugi. Ramadan datang silih berganti setiap tahunnya. Kita dapat apa? Kalau Aziz saat ini misalnya usianya sudah, boleh nyebut usia nggak Bu ya? Malu sama Bu ya? Baru separuhnya. Buya saya sekian, Buya 2 kali lipat. Alhamdulillah. Taruhlah Aziz mulai bali, di mana seorang yang bali sudah menanggung kewajiban syariat atas dirinya sebagai seorang muslim di usia 15 tahun. Di usia 15 tahun. Kalau misalnya sekarang sudah 45 misalnya, lebih dikit gak usah dibahas lah. Nah, berarti sudah 30 tahun seorang Aziz ketemu setiap tahunnya bulan Ramadan. Setiap tahunnya sudah ketemu 1 bulan Ramadan. Tadi pas mau sholat ada yang bisikin, ya Allah Ustaz, saya usianya 70 lebih sekarang, udah ketemu puasa Ramadan bertahun-tahun, setiap tahunnya ketemu, nggak tahu puasa Ramadan yang mana yang saya ibadahnya bener, makjelek saya. Ya Allah, iya ya, Ramadan yang mana yang sudah bener saya tunaikan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih semangat lagi menggunakan kesempatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, saya ingin membuka pemikiran kita dulu di awal kajian ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kita itu kembali ke surganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia agung yang paling mencemaskan kalau kita nggak kembali ke surganya Allah. Di 2 ayat terakhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat mencemaskan, sangat peduli terhadap kita, bil mu'minina raufur rahim. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah yang Maha tahu kita ini ada potensi 2 yang sering saya sampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu punya 2 potensi fujur atau fujur, Pak Bu, doyan maksiat. Doyan maksiat, kesini aja lah, enak ke ibu-ibu seolah-olah nuduh, padahal iya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu punya potensi, nggak bisa enggak, memang dari sononya
potensi fujur, doyan maksiat, cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, baik menurut logika, akal, nafsu, syahwat, tapi tidak menurut syariat. Wa taqwaha, dan punya potensi untuk takwa. Allah tahu betul kita itu condongnya ke sono, walaupun kita juga condong pada sisi ketakwaan. Artinya apa? Ya memang dari sononya, kadang kita condong ke sono, condong ke sini. Istilah orang sekarang, kadangnya kita STMJ, Ustaz. Sholat terus maksiat, sholat terus maksiat, jalan. Karena itu Allah, zat yang maha sayang, zat yang penuh dengan cintanya, biar kita itu bersih, biar kita itu bersih dari kerak-kerak dosa. Jangan sampai jadi intip, jangan sampai jadi kerak. Allah hadirkan dalam 12 bulan setahun, 1 bulan gunakan ya untuk puasa. Itu satu yang pertama. Dalam 1 tahun, 1 bulan dicuci diri kita itu. Puasanya berapa hari? 1 bulan. Penuh atau setengah? Full atau setengah? 1 bulan full atau setengah? Emang puasanya malam dan siang? Suka-suka ibu-ibu mah full. Apaan, nggak percaya? Loh, ayatnya saja, ukhilla lakum lailata syiyamir rafasu ila nisaikum, dan malamnya kalian itu boleh ngapa-ngapain, semuanya boleh lah, nggak usah dibahas. Bahkan ini ada anak kecil nggak ya? Nggak ada, anggap aja lah sedikit. Nah, ini sebentar lagi gede. Ukhilla lakum lailata syiyamir rafasu ila nisaikum, dan dihalalkan pada kalian malamnya bulan Ramadan. Rafasa ila nisaikum. Rafas itu apa sih? Ya itu sama istrinya gitu loh. Titik gitu loh, gak usah dibahas panjang-panjang kali lebar. Ya itulah pokoknya. Boleh makan, minum, apapun boleh. Nah, yang kita puasa hanya ketika terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Jadi kita puasa Ramadan sebulan full atau setengah? Sebulan penuh, nggak percaya, paling setengah, siangnya doang, ya kan? Ya, tapi udah menjadi biasa ucapan kita puasa sebulan penuh, ya nggak apa-apa. Artinya bulannya full, puasanya cuman siangnya. Allah hadirkan dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan untuk puasa ya. 30 hari, sebut saja 30 hari. Nah, ketika 30 hari kita udah puasa, kalau 1 hari berbanding 10, maka kita baru 300 hari itu yang sudah kecuci dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesunahan yang mengiringi puasa Ramadan, yakni 6 hari puasa Syawal. Man shoma Ramadana wa atba'ahu 6 min Syawalin kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia puasa yang 6 hari ini memperoleh pahala seperti kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Dia itu memperoleh pahala, diampuni dosanya seperti tiada dosa ketika baru dilahirkan dari rahim ibunya. Keren kan? Puasa 6 hari itu penyempurna luar biasa. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, man shoma Ramadana wa ajbahu 6 min Syawalin kana qasawmidz dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasawmidz dahr, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hitungannya bagaimana? Yang 30 hari Ramadan itu untuk 300 hari. Yang 6 hari itu untuk 60 harinya. Lah dalam 1 tahun ada berapa hari coba? 360 sekian lah, dikit. Berarti kalau kita puasa Ramadan 30 hari plus 6 hari Syawal, maka kita memperoleh fadilah keutamaan puasa sepanjang tahun. Dosa kita
diampuni. Maka logis kalau Nabi kemudian bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. 1 tahun dibasuh dengan puasa 1 bulan penuh diiringi dengan 6 hari puasa Syawal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menekankan kembali betapa Allah menghendaki kita itu bersih dari dosa. Karena kita yaitu tadi punya 2 potensi. Kita lagi benar itu ya sekarang nih di majelis ilmu, di masjid. Kita lagi lempeng nih, insya Allah baik cara fikirnya, hatinya, batinnya itu tenang. Coba keluar dikit, keluar. Apalagi di depan ada mall, yang namanya pelangi di pinggir jalan banyak sekali. Bener Pak? Pelangi udah jangan diperjelas pelanginya apa Ustaz. Yang di sini pelangi kadang di mata. Warnanya berapa banyak tuh? Hijau, kuning, merah, coklat, biru. Ya kan pelangi. Ya udah pelangi aja, masa perempuan terlalu jelas itu namanya ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sayang. Maka kemudian ketika setelah ibadah pun kita masih juga berbuat hal-hal yang mungkin mengundang dosa. Bagaimana tidak? Kita kadang berbuat dosa nggak sadar kalau itu dosa, Pak. Saking istiqomahnya dianggapnya biasa kok. Dosa saking seringnya dilakukan dianggapnya biasa. Nah ini yang kadang kita nggak pernah mau sadar. Saking sayangnya Allah, ketika kita masukin bulan Syawal, sudah puasa 6 hari tadi ya. Kemudian masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah hari-hari bulan yang disebut dengan bulan Muharram yang dimuliakan Allah. Allah hadirkan di dalamnya. Di dalam setiap bulan Allah anjurkan lewat Rasulnya, dicontohkan puasa Senin, Kamis. Kenapa Rasulullah puasa di hari Senin? Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu yub'atsu wa unzila alayya fihi. Aku puasa di hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin aku diangkat menjadi nabi, dan di hari Senin aku pun memperoleh wahyu. Maka saking syukurnya Nabi hari Senin puasa. Nah, kenapa hari Kamis juga puasa? Biar kita semangat kalau puasa hari Kamis. Wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Di hari Kamis catatan amal kita dalam seminggu, dalam sepekan itu diangkat. Wa ana uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun. Dan aku berharap dan aku senang, kata Nabi, ketika amalku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan puasa. Nah ini di setiap pekannya Rasulullah menganjurkan, Rasulullah mencontohkan puasa Senin, Kamis, biar bersih tuh, terbasuh terus tuh dosa-dosa yang nggak sengaja atau yang dianggap biasa terkikis, terhapus. Nah, kemudian dalam 1 bulan ada yang disebut dengan ayyamul bid, yaumul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. La yada' sauma ayyamil bid fi syafarin wala khadirin. Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahr kullah. Siapa yang puasa 3 hari di setiap bulan, maka dia seakan-akan puasa sepanjang bulan. Keren kan? Subhanallah, sepanjang tahun bahkan di sini. Man shoma salasata ayyamin min kulli syahr, siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15, faqad shoma ad-dahr kullah, maka dia seakan-akan puasa sepanjang tahun. Setiap bulan 3 hari. Inilah yang memotivasi kita puasa ayyamul bid. Nah, biar kita semangat kalau puasa, harus tahu
motivasinya. Ngarep boleh pahala, ya ngarep boleh banget, ngarep sama Allah kok. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga ngulang lagi, kan itu tadi dosanya kadang nggak disangka-sangka, nggak dianggap. Dosa paling rawan itu ya yang bersumber dari benda ini, Pak. Benda apa ini? Handphone, gadget ya. Nah, ibu-ibu satu gadget berapa grup isinya WA-nya? Banyak ya. Grupnya banyak banget. Mending kalau menginformasikan hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang nggak positif kemudian kita ikut komennya nggak jelas, tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa pengetahuan, apa nggak tambah bikin keruh? Apa nggak tambah bikin dosa? Kita baca tok, ser-seran orang aja kita bisa bertambah dosa. Maka Allah hadirkan bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada puasa yang sangat istimewa yang disebut dengan puasa Arafah. Sebelum hari Arafah ada hari Tarwiyah. Kita dianjurkan puasa. Jangankan 2 hari, 1 hari saja Arafah. Inna syiyama yawma arafata yukaffiru dzunubi sanataini, sanatan madiyah wa sanatin atiyah. Puasa 1 hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Tuh. Ini bukti kalau Allah sayang sama kita. Rasulullah sudah nyontohin agar kita nggak lama-lama nyimpen dosa. Karena apa? Kita nggak tahu ajal datangnya kapan. Gitu loh Pak, Bu. Ini bukti Allah sayang sama kita. Bukti Rasulullah itu peduli betul sama umatnya. Kemudian datang bulan Muharram. Di bulan Muharram ada puasa Asyura. Ketika Nabi bertanya atau Nabi ditanya tentang puasa Asyura, ansyami yauma Asyura, maka beliau jawab yukaffirus sanatal madiyah. Fadilah atau keutamaan puasa Asyura itu bisa menghapus dosa satu tahun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti puasa sih yang dianjurkan untuk diperbanyak ibadah di bulan-bulan lain? Kalau buat bulan Ramadan ini karuan kok, enggak bahasanya nanti. Bahkan sudah banyak sekali Ustadz Jai yang menyampaikan. Kenapa puasa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah puasa itu istimewa. Orang yang kepengen dekat dengan Allah, ya kebanyakan ibadahnya puasa. Karena orang yang melakukan ibadah puasa jadi istimewa. Jadi istimewanya dari mana? Setiap nafasnya jadi tasbih. Tidurnya aja dihitung ibadah. Ya udah tidur aja terus. Salah itu mau. Tidurnya aja ibadah, kemudian tidur terus sepanjang hari. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu min nari wa huwa li wa ana ajibih. Puasa itu perisai yang akan menyelamatkan bagi yang berpuasa tersebut, bagi seorang hamba yang berpuasa. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Wa huwa li, dan puasa itu untukku, wa ana ajibih, Allah sendiri yang akan membalasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa doanya jadi mustajabah. Orang yang dalam beribadah puasa doanya mustajabah. Maka jangan sampai puasa kita rusak. Jangan sampai puasa kita rusak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tadi saya sampaikan, insya Allah nanti materinya saya share lewat grup lah Pak Baji ya, lewat jenengan aja. Ada 9 amal kebaikan yang harus kita belain betul, jagain betul, mumpung ketemu bulan Ramadan. Yang pertama, kita kan dianjurkan merasa bahagia, merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan. Terlepas ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan bukan hadis, tapi kaul ulama, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia, senang dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dicemplungin ke dalam neraka.
Terlepas dari polemik kualitas hadis ini, yang ingin saya tekankan pada diri saya pribadi dan jamaah Masjid Al-Hidayah adalah, mari bahagiakan batin kita, mari bahagiakan jiwa kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dibahagiakannya dengan cara apa? Bahagiakan batin kita dengan datangnya bulan Ramadan. Niatkan untuk apa? Bisa puasa di dalamnya. Satu. Yang pertama, bisa puasa bulan Ramadan. Karena banyak orang yang kedatangan bulan Ramadan gak bisa puasa. Orang yang sakit, orang yang sudah uzurnya nemen, hingga kadang waktu saja nggak bisa membedakan sudah maghrib atau masih subuh, ya kan? Bersyukur kita ini dikasih kesempatan hidup sampai datang bulan Ramadan. Bahagiakan sekali lagi batin kita. Untuk apa? Bisa puasa di bulan Ramadan, biar kita bisa ngantongin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Agar tidak rusak kualitas puasa kita, maka ini yang ingin saya sampaikan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minumnya. Ini yang harus kita jaga. Jangan kita biarkan mulut kita berbicara dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kebohongan. Karena inilah yang akan merusak nilai ibadah. Bukan batal puasanya. Puasanya sah, sah. Enggak batal, enggak. Pahalanya, nah loh. Ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya nukilkan. Pernah saya sampaikan kalau nggak salah di khutbah. Nah, saya sampaikan lagi di kajian subuh inilah, di khutbah di Al-Hidayah juga sini. Dalam kitab ada Budunya Waddin, ada nasihat indah dari Imam Al-Mawardi. Nasihatnya begini: la tatahawanu bi irsalil kidbah minal hazli fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Bahasa Indonesianya begini: janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong meski sekedar guyonan dan lelucon, karena kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Nah, ini dipakai betul tuh sama orang-orang yang pengen bikin kacau. Nah, jadi bahasanya apa, para buzzer itu ya, janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong meski sekedar guyonan atau lelucon. Karena apa? Fa inha tusri'u ila ibtalil haq. Karena kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Kalau yang bohong terus seolah-olah jadi benar, Pak, kan ngeri. Masih dengar ceritanya Wakilah, ini ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas punya kambing, diopenin dari kecil hingga besar. Punya sapi, bukan kambing, sapi. Ketika udah besar, udah gede, dijual ke pasar, kepengen dijadikan duit. Ketemu orang pertama. Orang yang pertama yang rada-rada iseng, rada-rada mau punya pikiran nggak bener. Disapanya, wahai Abu Nawas, mau kemana? Mau jual sapi. Itu sapi, kambing itu, tuh kan? Kambing itu, sapi, kambing. Datang lagi, jalan lagi. Oh, orang nggak bener, orang segede sapi ini bilang kambing. Jalan lagi, orang kedua udah diklik tuh sama yang pertama, bilangnya kambing. Disapa lagi, Abu Nawas mau kemana? Ke pasar hewan. Mau jual apa? Sapi. Itu kambing. Dua orang. Sampai 3 kali begitu lagi, ketemu lagi di pasar, udah diklik tuh teman-temannya yang pertama rada niat jahat. Mau jual apa Abu Nawas?
Mau jual sapi, ini kambing cuma ukurannya jumbo. Akhirnya dia ragu, yang bener mataku atau mereka. Di mataku ini sapi, tapi mereka bilang semuanya kan kambing. Itu udah ragu itu. Gara-gara yang bohong itu lebih banyak. Persis begini. Hari ini banyak sekali. Ada sesuatu yang hak, yang benar. Karena ditertimbun oleh informasi batil, akhirnya yang hak tenggelam. Ini yang harus kita waspadai. Dan kita kalau nggak ngerti ikut-ikutan nge-share, nah ini yang bikin gugur nilai pahala puasa. Nah ini yang harus kita waspadai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam kitab Masturul Hikam, al-kadzabu lissun li'anna lissa yasraqu malika wal kadzab yusraqu aqlaka. Ini boleh dijadikan status book. Dalam kitab ini disebutkan bahwa pendusta itu kategorinya pencuri. Al-kadzab lissun, pendusta itu pencuri. Nah, li'anna lissa yasraqu malik, kalau pencuri itu mengambil hartamu. Kalau pencuri yang sebenarnya itu ngambilnya harta. Wal kadzab yasraqu aqlaka, maka pendusta itu mencuri akalmu. Yang dicuri akal sehatnya. Pembohong itu pencuri. Tapi yang dicuri adalah akal sehat kita. Maka jangan mau kita dirusak ibadah-ibadah yang sangat istimewa di bulan Ramadan dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Kalau nggak paham, diem, aman. Kalau nggak ngerti nggak paham, diem. Falyaqul khairan aw liyasmut, aman. Ada nasihat lagi sebagai pelengkap poin ini agar puasa kita lebih baik, karena tadi dibisikin sama sesepuh kita, biar puasa kita lebih berkualitas di tahun ini. Ustadz siap ya. Innallaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah itu sangat membenci sesuatu dari kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. 3 perkara yang paling tidak disukai oleh Allah itu, yang pertama adalah 1, orang yang menyebarkan kabar burung. Qila wa qala, katanya. Halo, tahu dari mana? Katanya. Sumbernya dari mana? Katanya. Nah ini nih paling dibenci oleh Allah tuh. Makanya kalau nggak tahu lebih baik diam. Wa idha'atal mal. Yang kedua, yang paling nggak disukai oleh Allah adalah pemborosan harta. Ahli sedekah dengan pemborosan harta itu beda ya. Kalau pemborosan harta itu berpoya-poya. Kalau dia kenceng untuk menyumbang atau perhatian terhadap du'afa, pada fakir dan miskin, nah itu beda lagi ceritanya. Untuk perjuangan agama itu bukan poya-poya, itu namanya orang cerdas, karena harta yang dikumpulkannya harus dibawa sampai akhirat. Lah kalau dikumpulin doang, jadi rumah, jadi mobil, jadi deposit, ditinggal, subhanallah. Orang tuanya pinter ngebeli, orang tuanya pinter ngumpulin, anaknya setelah ditinggal mati sama orang tuanya juga pinter. Pinter apa? Jual. Pinter jual. Di samping pesantren tempat kami di Cisau, saya baru ketemu ada orang cerita, dulu ini tanah 5 hektar Ustadz, punya orang tua saya. Panjang. Ini 5 hektar sana Ustadz, semuanya milik orang tua saya dulu. Sekarang anak-anaknya saja sudah nggak ada yang punya. Jadi sudah dari orang tuanya, anaknya udah ke orang lain lagi semuanya. Itu sudah pecah kecil-kecil. Ada yang hanya 250 meter, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Wong Aziz kepengen bebasin untuk pesantren saja, itu harus nemuin banyak sekali orang. Hanya seluas kurang lebih 5.000 meter. Itu banyak sekali. Tapi sempat ketemu sama anaknya yang bercerita dulu. Pakainya
kalimatnya rada-rada hiper tuh. Dulu ini milik orang tuaku, jadi 1,5 hektar. Sekarang 5.000 aja susahnya nggak ketulungan. Maksudnya susah ngumpulin orang yang punya, sudah pecah kemana-mana. Nah, jadi jangan mau tuh harta dikumpulin hanya untuk ditinggal, rugi. Harus dibawa pulang sampai ke negeri akhirat. Caranya titipkan tuh ke masjid, ke pesantren, untuk dakwah, untuk fakir miskin dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang paling tidak disukai oleh Allah adalah wa kasratus su'al. Orang yang banyak sekali bertanya kepada hal-hal yang tidak penting untuk ditanyakan. Termasuk hal yang tidak penting ditanyakan yang sering bikin gaduh, dan ini banyak tuh di YouTube. Tanya tentang maaf saya sedikit agar jangan lagi ditanya orang tua Nabi di neraka atau di surga. Itu pertanyaan nggak penting belas itu loh. Nah, ini hal-hal yang harus kita jaga. Tahu nggak rusaknya generasi sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Ngeyelan. Kalau ngaji dulu setelah nggak paham bertanya itu memang penting, tapi nggak pernah ngaji nanya terus, ini yang bikin pusing. Mohon maaf ya Mahfud, ini orang sekarang itu aneh, nggak pernah ngaji nanya terus. Tapi kalau orang yang ngaji pasti sedikit bertanya. Ini kan kebalik zamannya. Nggak pernah ngaji tapi nanya terus. Dijelasin ya nggak mudeng kok nggak ngaji. Tapi kalau ngaji dulu, kalau nggak paham baru nanya, itu baru bener kaidahnya. Kenapa banyak kadang orang gaduh, apalagi sekarang mentang-mentang bebas berbicara lewat medsos. Kadang orang nggak tahu ilmu, komentar tentang ilmu. Kita semua paham kok. Untuk bicara hukum dituntut orang itu ahli hukum, sarjana hukum minimal. Ketika bicara ekonom itu harus dituntut basicnya pendidikan ekonomi. Lah giliran bicara agama, artis baru insaf bicara agama. Jadi yang bikin gaduh dunia kan yang seperti ini. Ngartis nggak laku, ngustad. Ini yang di sono, di sini mah nggak ada. Ngartis nggak laku, ngustad. Kan bahaya. Ngaji dulu baru. Ngajinya lama sih. Yang pulang dari pondok aja kadang pulang-pulang nggak mesti jadi ustadz. Nah repot juga. 20 tahun. Ya Allah, ya Mahfud dulu sampai nggak makan, gendut-gendut, sekarang beliau udah kebanyakan. Amin ya robbal alamin. Dulu tirakatnya adalah ilul khairat. Puasa yang nggak batal kecuali di hari-hari yang diharamkan saja. Itu ada di dunia santri, ada namanya puasa dalailul khairat. Puasa sepanjang hari, malam nggak puasa tetap. Nah, dan yang batal itu hanya Idul Fitri, Idul Adha, sama tasyrik. Selebihnya ya puasa. Itu dulu tirakatnya Abah Yai Mahfud itu. Amin ya rabbal alamin. Maka satu hal yang harus dicatat agar kita lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau sikap atau ucap, yang dimana ucapan lisan kita sekarang udah diwakili oleh 2 jari. Ya, ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna yang ngomong itu 2 tangan sekarang udah terjadi di dunia, nggak usah nunggu di akhirat. Wa tukallimuna gini Bu, iya kan? Hati-hati, itu akan diminta. Maka kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Orang kategori banyak bohong adalah apapun yang didengar selalu diomongin. Maka di dalam hadis ini cukuplah seseorang dianggap pembohong apabila dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Semua yang didengar diomongin lagi, semua yang dia dapat diceritakan lagi. Gak bisa memilah dan memilih. Gak bisa memilah dan memilih. Mana yang rahasia, mana yang sifatnya privasi, mana yang boleh
ceritakan untuk konsumsi publik gitu. Ada orang yang wah kalau udah tahu rahasia orang tuh merasa paling menang gitu loh. Nah, saya nggak nuduh. Ya Mahfud juga provokasi itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya jangan sampai kategori hadis ini ya. Ini Nabi loh yang menyampaikan. An Hafsin bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap pembohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi lebih baik kalau dengar, justru kalau dengar rahasia atau aibnya orang harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Kenapa? Jadi harus menjadi kuburan seumur hidup aibnya, rahasianya orang lain. Jangan wow, amazing. Kemudian buat nembak orang, hati-hati loh. Jangan sampai ibadah puasa Ramadan ini rusak hanya oleh hal-hal seperti itu. Yang kedua, bahagiakan batin kita menyambut bulan Ramadan yang menjelang ini. Untuk apa? Untuk bisa sholat tarawih. Karena apa? Serajin apapun kemarin nggak bisa sholat tarawih, Bu. Bener nggak, Bu ya? Iya. Serajin apapun setelah 1 Syawal nggak boleh tarawih. Serius. Tarawih itu hanya boleh di bulan Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat malam adalah salah satu amaliyah yang sangat ditekankan, dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun ibadah ini tetap istimewa dan tidak pernah dilewatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ciri khas orang soleh, Pak. Qiyamul Lail itu ciri khas orang soleh. Perhatikan di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi ghauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Ciri khas orang soleh adalah tidak sombong ketika berjalan di atas bumi, dengan rendah hati. Ketika ketemu orang-orang jahil yang mencapa mereka dengan caci maki, dengan olok-olok, dengan bulian, pun mereka membalasnya dengan kata-kata yang baik. Qalu salama. Mereka tidak terprovokasi. Itu ciri khasnya orang soleh. Dan ciri khas orang soleh yang ketiga adalah yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Melewati malam, melalui malam itu tidak dengan tidur sepanjang malam, tetapi dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi kalau kita kepengen dimasukkan ke dalam kategori orang yang soleh, ambil kebiasaannya. Orang yang soleh itu tadi satu ciri khasnya di dalam surat Al-Furqan ini loh, ayat 63-64 itu nggak sombong, walaupun pakainya Alphard, walaupun pakainya Pajero, walaupun pakainya apa, nggak nyombong. Sadar kalau mobil itu titipan Allah. Lihat Aziz pakai motor, Ustadz pakai motor, kasihan amat, ini besok dipakai gitu kan. Alhamdulillah, lo kasihan doang. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian ya, penting. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang jarang orang pahami. Entah ini saya sampaikan cerita ini atau belum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah duduk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang Badui nyamperin. Badui itu adalah orang Arab kampung. Adabnya, akhlaknya memang yang nggak ada orang kampung. Orang di tengah-tengah Sahara hidupnya. Nyamperin Abu Bakar langsung tiba-tiba memaki, kurang ajar dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas. Sayyidina Abu Bakar diomongin dengan kata-kata yang kasar, diolok-olok, dihujat.
senyum. Nabi di sampingnya pun ikut senyum. Kemudian melihat Abu Bakar dimaki, diomong jelek itu nggak terprovokasi, tambah jadi. Untuk yang kedua kalinya tambah jadi ngomongnya, tambah kasar. Ketika tambah kasar, Sayyidina Abu Bakar pun tetap senyum, tidak terpancing. Nabi ikut tersenyum. Badui ini tambah jadi, tambah memaki, tambah menghujat, tambah tidak terkontrol. Sayyidina Abu Bakar naik dikit, dijawab kurang ajar misalnya lah. Nabi langsung bangkit meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa salam. Sayyidina Abu Bakar ditinggalkan oleh Nabi tanpa salam. Kaget. Dikejarlah Nabi, ya Rasulullah, ada apa engkau tinggalkan aku? Yang pertama, yang kedua, engkau ikut senyum di sampingku. Tapi yang ketiga, ketika aku menjawab sedikit, engkau malah meninggalkan aku tanpa salam. Dijawab oleh Nabi, wahai Abu Bakar, ketika engkau dimaki, ketika engkau dihujat, ketika engkau dibully, diolok-olok, dan engkau tidak terprovokasi, bahkan engkau senyum, maka ribuan malaikat mengelilingimu mencatat kebaikanmu. Ribuan malaikat mengelilingimu mencatat kebaikanmu. Tapi ketahuilah wahai Abu Bakar, ketika engkau menjawab satu kalimat dari orang bodoh itu, maka malaikat semua bubar, diganti iblis laknatullah. Maka aku nggak sudi duduk satu majelis dengan iblis. Nah, tapi kuat enggak kira-kira? Ibu-ibu kuat nggak diolok-olok nggak jawab? Belum tahu ya siapa saya. Belum tahu siapa saya. Ini yang bahayanya begini nih. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini khasnya orang soleh. Maka kalau lihat orang soleh dimaki, dihujat, nggak usah kaget, Bu. Orang soleh. Kemudian kemarin pun ada jamaah yang bertanya tentang ada segolongan orang yang menganggap yang didakwahkan oleh salah satu narasumber di masjid kita ini dianggapnya sesat. Untungnya nanyanya sama saya, itu mah mereka, di mata mereka beliau-beliau ini nggak ada yang benar, salah, bahkan sesat. Terus gimana sikapnya? Biarin aja. Orang yang mendakwahkan sesuatu yang hak nggak kurang-kurang fitnah. Wong Allah saja difitnah, Bu. Allah difitnah, katanya punya anak. Kan kurang ajar. Nabi difitnah, katanya gila, katanya majnun, lo katanya tukang sihir. Nabi difitnah, lah apa sekedar kita? Biasa aja kali. Tenang aja, nggak usah panik gitu loh. Sikapi dengan senyum, ya. Nah, ini khasnya orang soleh. Kalau kita mau digolongkan di tengah-tengah beliau, ikutin jejaknya. Biar dan wabil khusus walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama. Khasnya orang soleh tidak melewatkan malam kecuali dengan qiyamul lail. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahagiakan batin kita menyambut bulan Ramadan besok untuk bisa apa? Sedekah yang terbaik. Bisa sedekah yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Nah, kita juga alhamdulillah walaupun nggak sama caranya, tapi mudah-mudahan semangatnya ngikutin Rasulullah. Biasanya yang rebutan sedekah adalah sedekah ngasih takjil lumayan, ngasih orang buka puasa, karena termotivasi. Siapa yang beri buka puasa kepada orang yang puasa, dia memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Ya alhamdulillah, minimal itu motivasinya, ya. Itu pun ada hadisnya, ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih penting di sini adalah wa kana khina yalqahu Jibril. Setiap bulan Ramadan Jibril itu
menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan. Bahkan ketemunya itu setiap malam Ramadan. Malaikat Jibril menemui Nabi setiap malam Ramadan. Ngapain? Fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran, Pak. Nabi tadarus Al-Quran, simak-simaan dengan malaikat Jibril. Kenapa simak-simaan? Enggak binazor. Dulu belum ditulis. Belum ada mushaf seperti yang seperti ini. Belum ada. Makanya hafalan disimak, Nabi baca, disimak oleh Jibril. Nabi, subhanallah, gak usah pernah malu Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar Al-Quran kok sudah sepuh. Kita berarti yang belajar Qurannya udah sepuh, itu berarti itba'us sunnah, ngikutin sunnah. Kok bisa Nabi belajar Quran usia 40 tahun? Bener nggak? Loh, Nabi dapat wahyunya usia berapa? 40 tahun, berarti belajar Al-Quran usia 40. Nah, bapak-bapak yang belajarnya telat untuk membela diri maksudnya, Pak. Tak belain. Tak belain. Yang belajar Qurannya baru di usia tua, itu itba'us sunnah, ngikutin sunnah Nabi. Lumayan. Susah. Ibu-ibu bilang susah. Loh, belum apa-apa susah. Ibu-ibu lagu aja hafal kok. Mumpung masih hidup. Kan pernah saya sampaikan di sini. Niatin ngapalin Quran walaupun nggak mungkin hatam. Niatin ngapalin Quran walaupun nggak mungkin hatam. Faktor U. Ya, usia dan umur dan daya ingat. Tapi niatin aja, karena apa? Niatnya orang soleh itu udah ibadah. Niatnya orang beriman itu ibadah. Niat mau ngapalin Quran baru alif lam mim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya lumayan udah dicatat untuk ngapalin Quran. Selanjutnya, siapkan diri kita, bahagiakan batin kita menyambut bulan Ramadan untuk bisa apa? Menghatamkan Al-Quran 30 juz di dalamnya. Penting ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi jawaban untuk ibu-ibu yang bilang, susah Ustaz. Al-mahiru bil Quran ma'asyarafatil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir dan bagus adalah bersama para malaikat yang mulia, lagi taat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, dan baca Al-Qur'annya itu belecetan, gagap, maklum, nggak lancar. Fihi, di dalam baca Al-Qur'annya, wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, maka dia tetap memperoleh 2 pahala. Halo, orang yang baca Al-Qur'annya belecetan karena nggak lancar, maklum dulu nggak sempet mondok, baru belajar di usia 40 ke atas. Waduh, seperti yang pernah saya ceritakan kan dulu. Kalau saya sebut ini, Bapak Ibu pasti banyak yang tahu karena beliau adalah salah satu direktur di sebuah perusahaan infotainment. Hurufnya hanya 2. Nggak usah disebut check and recheck, ya kan? Itu nanti jadi tahu. Itu salah satu bosnya dulu belajar ngapalin Qur'annya itu alhamdulillah biidznillah sama Aziz. Pertama kali belajar saya todong langsung juz 29 awal surat Al-Mulk. Ustaz, kok nggak dari juz amma? Pasti bosan. Juz amma lagi, Anas lagi, Falak lagi gitu kan. Jadi pas mau belajar sama saya tembak langsung, buka surat apa Ustaz? Al-Mulk, Tabarak. Dia mengaku sudah lancar, mau ngapalin ceritanya. Ngakunya sudah lancar bacaannya, mau ngapalin. Akhirnya saya pengen denger dulu coba bacaannya Haji. Saya panggil beliau Bang Haji. Bang Haji, coba bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. A'udzu sama bismillah. Serius, lancar. Pas masuk tabarakalladzi alladzi tadi. Iya alladzi. Biyadihil mulku. Wa huwa ala ya Ustaz. Iya Allah.
persis gerobak didorong Pak. Katanya masih begitu mau ngapalin. Saya hargai semangatnya. Akhirnya 1 jam hanya mentahsin 10 ayat. 1 jam hanya mentahsin 10 ayat. Selesai 1 jam, beliau itu kalau ngaji sudah rapi, pagi-pagi kok udah pakai dasi mau berangkat ke kantor. 1 jam beliau bilang, nanya, ngapalinnya kapan? Ini lagi, kata saya itu loh, ini lagi ngapal. Ngapal ini dari ngebaca, bukan ujuk-ujuk tok nempel. Itu mah Gus Dur. Gus Dur itu kalau baca kitab cuman begini doang Pak. Ini kitab di scan. Lo bener, bukan katanya. Ini kelebihan beliau. Ketika udah begitu ditanya halaman berapa, isinya apa, tahu beliau itu. Emang kita bolak-balik aja nggak mudeng-mudeng. Ini bener Pak. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saya tuntasin cerita itu. Subhanallah, 1 jam itu baru tahsin, memperbaiki bacaan. Tapi alhamdulillah beliau kemudian benar-benar menghafal. 1 minggu kemudian ngajinya 1 minggu sekali, setiap pagi itu menjelang berangkat ke kantor. Minggu berikutnya tak tagih, sudah hafal tuh 10 ayat. Subhanallah. Minggu berikutnya lagi tahsin 10 lagi. Kan Al-Mulk 30 ayat, 3 pertemuan kelar. Subhanallah. Kerennya begini, sudah hafal 1 surah, terjadi di kantornya itu beliau itu terkenal kalau sholat itu biasanya di saf paling belakang. Nah setelah udah ditahsin Fatihahnya, udah ditahsin Al-Mulknya, suatu saat sholat maghrib beliau paling belakang imam. Imamnya kan anak buahnya di kantor, melihat si bos itu paling belakang, ya mempersilahkan. Bapak monggo, dipersilahkan. Lu kok berani maju Pak? Berani maju. Semua karyawannya kaget. Si bos jadi imam. Wah, jangan-jangan salah minum obat. Jangan-jangan salah minum obat. Wah bener, takbir Allahu Akbar. Salat maghrib. Nah, semua yang di belakang nggak ada yang ikut takbiratul ihram, nungguin. Ini cerita itu anak buahnya, makanya saya jadi tahu persis itu. Nungguin, palingnya kulhu nih, paling kulhu, top-topnya kulhu. Fatihahnya udah ditasi, udah fasih. Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin. Kok beda ya sekarang si bos Fatihahnya itu kan. Nah, udah bertanya-tanya tuh anak buahnya. Walad dolin amin. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bi tad'un. Qul ara'aytum, semua anak buahnya bengong. Kapan si bos ngapalin Qur'annya? Subhanallah, keren kan? Nah, setelah itu beliau assalamualaikum selesai, beliau balik kanan. Kaget kan? Gitu deh. Kaget kan? Mulai sekarang seluruh karyawan wajib belajar Al-Quran. Tahu? Baru begitu, pimpinannya dulu ngasih contoh gitu loh. Kalau beliau belum terus ngapalin Quran, alah sendirinya aja. Kan gitu. Ini cerita fakta, bukan katanya. Dan alhamdulillah bersilaturahmi dengan kami itu nggak lama, karena memang saya juga punya tugas ngopenin anak-anak santri kecil itu ya. Itu hanya 4 bulan, tapi dia punya tabungan 3 surah. Saya hafal. Beliau Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Ketika mau masuk Al-Kahfi, sayanya nggak sempet. Ya mudah-mudahan sekarang udah hafal. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah pernah minder Bu. Beliau belajar ngapalin itu, usianya waktu itu sudah 50 tahun lebih. Waktu belajar ngapalin itu sudah. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, ibu-ibu sibuk? Ibu-ibu sibuk? Beliau itu tadi direktur Bu. Beliau itu direktur di infotainment lagi kerjanya. Sibukan siapa sama ibu? Masih bisa ngapalin.
tadinya saya mau begini Bu, bapak-bapak, tapi nggak enak gitu loh. Jadi ke ibu aja gitu loh. Bapak-bapak sibuk gitu kan, nggak enak tuh Son. Ntar pulang nggak di portal repot saya. Bapak-bapak sibuk, sibukan siapa? Nah, itu masih bisa ngapalin. Jadi semua itu berangkat dari sini. Kalau mau benar-benar ngapalin Quran, belajar Al-Quran, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Selanjutnya saya percepat. Dambakan, bahagiakan menyambut Ramadan ini dengan apa? Bisa i'tikaf di masjid, untuk duduk di masjid, dari wabil khusus yang sedang kita kerjakan ini. Qobliyah subuhnya dapat, sholat jamaah subuhnya dapat, kemudian tidak buru-buru pulang. Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tamah. Ini usahakan dapat sepanjang Ramadan. Salat subuhnya berjamaah, duduk berzikir, nggak buru-buru pulang sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini apa? Salat isyraq atau syuruk. Salat isyraq atau syuruk itu beberapa ahli tafsir hadis mengatakan salat duha paling awal waktunya. Jadi kalau misalnya sudah kelewat waktu isyraqnya, syuruknya, ya nyambung salat duha gitu loh. Jangan kemudian telat. Kemudian di tengah-tengah ngaji Sholat itu derajatnya sunnah, kalau ngaji derajatnya wajib. Wajib atau sunnah? Wajib dulu. Sholatnya nanti setelah selesainya ngaji. Jadi dambakan, bahagiakan batin kita untuk bisa masuk ke Ramadan ini. Makanya kan masyhur sekali doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami, usia kami, keluarga kami, rizki kami, semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Hantarkan kami bisa masuk bulan Ramadan. Minta sama Allah. Kalau toh di tengah-tengah jalan kita nggak tuntas, minimal sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, kita sedang menunggu mendambakan ibadah terbaik di bulan Ramadan. Yang terakhir, menghidupkan Lailatul Qadar. Menghidup Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Terus dengan apa mendambakan, menunggu malam Lailatul Qadar itu? Bukan dengan ngopi, bukan duduk di pelataran sambil melihat langit, bukan, tapi dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak istighfar, wabil khusus di pertengahan malam. Karena Pak, indah banget. Saya paling demen itu baca hadis ini Pak. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya khina yabqa sulusul lailil akhir. Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berseru, man yad'uni, adakah orang yang meminta kepada aku, fastajibalahu, maka akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, mana orang yang meminta sesuatu dariku, maka akan aku beri apa yang menjadi permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, mana orang yang memohon ampun atas dosa-dosanya padaku, maka akan aku ampuni dosanya. Subhanallah, saya itu paling demen baca. Karena apa? Jadi semangat ketika bangun malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa takut dengan bayangannya sendiri. Saya pernah dengar ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, saya itu kalau bangun malam sepi, takut, seakan-akan ada yang ngikutin saya. Ya terang saja ada yang ngikutin ibu. Wong ibu makhluk kasar, pasti ada bayangannya. Benernya, kalau ibu udah nggak ada bayangannya, ibu harus takut. Berarti ibu udah jadi makhluk lo takut.
ada bayangan ngikutin, ya terang aja bayangan yang ngikutin, Pak. Nah, ada orang bangun malam di sepi, di sunyinya malam, merasa takut ada yang ngikutin. Kan begitu. Bu, ada tempat yang lebih serem, lebih takut, lebih gelap. Di mana? Di liang lahat. Kelak kita pasti akan masuk ke sana semua. Bisa saja Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Kan gitu. Subhanallah, ada tempat yang lebih mengerikan. Sesepi-sepinya, seserem-seremnya kita di dunia, masih ada ruang lain untuk kita geser. Masih ada lampu yang bisa kita hidupkan. Lah kalau kita udah masuk ke liang lahat, mau lari kemana? Subhanallah. Maka ayo di bulan Ramadan ini tingkatkan, hilangkan hal-hal seperti itu. Oh, takut sama bayangannya sendiri, aneh itu kan. Nih, saya sampaikan karena memang ini fakta. Ada ibu-ibu yang nanya, takut dengan kayak perasaan ada yang ngikutin. Saya tertawa, ya terang saja ada yang ngikutin. Wong dia makhluk kasar. Coba kalau dia udah jadi makhluk halus, pasti nggak kelihatan. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya, monggo silakan sebelum ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Masih hidup Masih hidup. Begini Ustaz ya, mengenai puasa untuk hari lahir gitu, hari lahir. Dulu ibu almarhumah gitu ya selalu misalnya ada permasalahan, kita suka bicara, oh nanti dipuasain hari lahir saya dengan kakak yang lain. Tapi suatu ketika saya di pengajian ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya puasa untuk hari lahir. Tapi sekarang Ustaz mengatakan seperti itu, Masya Allah. Jadi ada tuntunannya seperti Rasulullah gitu. Itu ada hadisnya enggak Ustaz? Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Apa yang saya nukil tadi, dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu wa unzila alayya fihi. Di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin itu aku diangkat menjadi nabi, dan di hari Senin itu aku memperoleh wahyu. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim ada. Ya. Untuk matanya, rawinya itu harus di kaji lebih jauh ketika kita ngebuka kitab hadis. Tapi yang pasti ini yang saya nukilkan semua bersumber dari hadis, bukan kaul ulama, bukan kaul sahabat, atau ini murni dari kaulnya, ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kemudian ittiba, ungkapan syukur kita dengan berpuasa, ngikutin Nabi. Betul, kalau Nabi hari lahirnya Senin, maka kita kemudian kalau puasa Senin itu sendiri ngikutin Nabi. Kebetulan kita lahirnya itu kok hari Ahad misalnya, ya Ahad puasa, Senin puasa, Ahad syukuran, muasain hari lahirnya sendiri, Senin ittiba Rasul, Senin ikutin jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis bukan kaulnya sahabat atau kaulnya ulama ya. Jadi bisa dijadikan pegangan. Dan ibu-ibu yang sebagai ungkapan syukur di hari lahirnya berpuasa, ya diperbolehkan, sangat dianjurkan. Atau aduh puasa nggak sempat Ustaz, wong saya lagi haid, sedekah. Itu juga bagus. Sedekah, niat sebagai ungkapan syukur, dikasih hidup. Ungkapan syukur dikasih hidup, dikasih di hari lahirnya bismillah, pas keluar rumah nggak banyak sih. Boleh Ustadz 1 lembar warna merah, boleh banget. Terlalu tipis Ustadz, boleh nggak 10 biji? Bagus. Gitu kan? Masa 10 lembar warna merah ditolak? Ya kan? Itu sangat
Sangat luar biasa. Itu monggo silakan. Kalau nggak sempat puasa karena haid, silahkan sedekah. Itu ungkapan syukur yang paling baik. Itu jawabannya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Ada yang lain?